Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran PAI untuk kelas 3. Nah, hari ini bab 14, kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, solehah, untuk peta konsep pembelajaran pada hari ini yaitu solehah, kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak yatim. Nah, bapaknya yang bernama Abdullah telah meninggal sebelum beliau lahir. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau disebut juga bulan Maulid. Nah, tahun gajah atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, ibunya bernama Siti Aminah. Nah, tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Sebab apa? Nah, sebab pada saat itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Raja Braha yang hendak menyerang Ka'bah, hendak merobohkan Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Nah, tempatnya tidak jauh dari kota Mekah untuk disusui. Dalam usia kecil, Nabi Muhammad SAW sudah mengalami ujian yang sangat berat. Namun, ia tetap tabah dan sabar. Beliau anak yang jujur. Nah, kemudian sikap mandiri, kemudian sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, saat ikut pamannya, beliau menggembala kambing milik tetangga-tetangganya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, dia ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, beliau berlatih menjadi seorang yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pamannya tidak termasuk orang kaya raya dan mempunyai banyak anak. Nah, sesudah menginjak dewasa, Nabi Muhammad SAW berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia terkenal jujur, maka Siti Khadijah, seorang yang kaya raya, mempercayakan barang dagangannya kepada beliau untuk dijual ke negeri Syam. Nah, dengan percaya diri, beliau menyebutkan harga pokok dagangannya atau modalnya. Nah, solehah, simak video tentang kisah Nabi Muhammad SAW berikut ini. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Sifat teladan Nabi Muhammad SAW, mandiri. Adik-adik, pada suatu ketika ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah ya Rasulullah, kata si pengemis dengan mengiba. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia bercerita kepada istrinya, Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar, kata istrinya. Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi, kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi. Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi ya Rasul. Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati Nabi berkata, terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Terima kasih, wahai Rasulullah, kata si pengemis dengan girang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. Wahai Rasulullah, kasihanilah kami, kata si pengemis. Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul, timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu, beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang Nabi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu, kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang. Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu. Terang Rasulullah SAW. Si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Moral cerita. Adik-adik, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mandiri. Beliau tidak ingin umatnya menjadi tukang minta-minta.
Selagi kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, mari kita menggunakannya untuk bekerja dan beramal soleh. Nah, adapun intisari atau kesimpulan untuk pembelajaran kita yaitu yang pertama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Ketika berumur 5 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, Siti Aminah. Nah, kemudian ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya ke Madinah untuk diperkenalkan kepada kakeknya dan menziarahi rumah tempat ayahnya dirawat dan meninggal. Nah, soleh-solehah untuk pembelajaran hari ini cukup. Nah, nanti insyaallah akan kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita berdoa, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian dilanjut dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.